Riflai Harun, profesor provokator pesanan. Di video ini kita bedah satu-satu blunder logika, narasi tendensius dan gaya netral-netralan ala Riflai Harun. Dari kutipan lamanya yang kontradiktif, sampai sikapnya yang selalu condong ke oposisi sakit hati. Kalau gelar profesor bisa disematkan ke siapa saja, maka video ini adalah pengingat bahwa gelar tidak menjamin isi kepala. Karena suara kosong, meski dibungkus akademik, tetap akan terdengar tolol kalau niatnya hanya jadi corong politik. Jangan lupa like, share, dan subscribe kalau kamu juga muak lihat intelektual palsu, berlagak pahlawan konstitusi. Gelar profesor itu tidak menjamin isi kepala seseorang bisa waras, apalagi konsisten. Di negeri ini kita bahkan punya satu contoh hidup dari paradoks itu, Riflai Harun. Seorang yang konon profesor hukum tata negara, tapi tiap kali buka mulut yang keluar bukan nalar hukum, melainkan drama politik kelas warung kopi. Riflai ini unik. Dulu mengaku konstitusionalis, sekarang malah jadi komentator nyinyir dengan isi analisis yang lebih mirip konten clickbait ketimbang telah akademik. Dia bilang dirinya netral, tapi coba tonton semua videonya netral ala netral-netralan. Main dua kaki, ngomong seenaknya, lalu sok berdiri di tengah. Padahal semua narasinya condong ke satu arah, membela oposisi sakit hati yang belum move on dari kekalahan 2019. Ayo kita bedah logikanya yang suka ambiar. Tahun 2020, Riflai bilang Mahkamah Konstitusi sudah final dan mengikat. Tapi di 2024, saat MK putuskan soal batas usia Capres-Cawapres, mendadak dia ngamuk, bilang MK dipolitisasi, nggak kredibel. Lah, jadi mana yang benar Pak Profesor? MK itu lembaga konstitusional atau hanya bisa dipercaya kalau putusannya sesuai dengan selera politik Anda? Beginilah kalau seorang sarjana gagal paham, tapi maksa tampil sebagai pengamat. Omongannya sering bertolak belakang. Dulu dia puji Jokowi sebagai presiden yang cerdas dan bekerja. Tapi setelah nggak dapat jabatan, narasinya mendadak berubah. Jokowi otoriter, nepotis, dan anti kritik. Waduh, ini bukan analisis politik. Ini dendam pribadi yang dibungkus kata-kata akademik. Intelektual palsu kelas berat. Kita juga nggak lupa, Riflai pernah bilang bahwa dia siap mendukung siapa saja yang pro-demokrasi, tapi lihat siapa yang sekarang terus-menerus dia bela. Kelompok yang gemar membenturkan rakyat, menebar narasi pesimistis, bahkan kadang main retorika identitas. Jadi, siapa sebenarnya yang anti-demokrasi? Yang duduk tenang bekerja untuk rakyat, atau yang kerjanya setiap hari membakar emosi publik dengan narasi tendensius? Dan yang paling lucu adalah, Riflai ini selalu bawa-bawa konstitusi, tapi seolah lupa bahwa konstitusi itu tidak untuk ditafsirkan dengan kebencian pribadi. Katanya akademisi, tapi logikanya sering lompat pagar. Katanya pakar netral, tapi channel YouTube-nya penuh dengan pujian untuk oposisi dan hujatan ke pemerintah. Netral dari mana? Netral dari akal sehat, iya. Ini saatnya kita bilang cukup. Rakyat sekarang sudah cerdas. Mereka tidak akan lagi tunduk pada omongan profesor abal-abal yang gelarnya tinggi tapi isinya kosong. Gelar akademik bukan jaminan otak bekerja dengan jernih. Apalagi kalau niatnya cuma jadi corong oposisi licik yang ingin menggoyang stabilitas bangsa. Kita butuh analisis jernih, bukan dendam pribadi yang dikemas dengan gaya sok intelek. Karena sebesar apapun suara itu, kalau kosong tetap terdengar tolol. Riflai Harun ini bukan cuma inkonsisten. Dia sudah masuk kategori pengacau opini publik yang dibungkus gelar akademik. Dan yang bikin miris, masih ada yang menganggap ucapannya sebagai rujukan. Padahal kalau mau jujur, argumentasi Riflai itu bukan berdiri di atas logika, tapi di atas luka karena kehilangan akses, kehilangan panggung, dan kehilangan relevansi. Coba tengok video-videonya. Hampir semua dibumbui dengan satu motif. Menjatuhkan legitimasi pemerintahan yang sah. Tapi dia nggak pernah berani langsung terang-terangan. Gaya khasnya itu, main seloroh, bawa nama konstitusi, lempar asumsi, lalu cuci tangan pakai kata-kata, saya hanya berpendapat sebagai akademisi. Cerdas? Bukan, itu licik. Main bersih pakai tangan kotor. Lucunya lagi, setiap kali dibantah atau dikritik, Riflai langsung main kartu korban. Ini negara demokrasi, saya bebas berpendapat, katanya. Ya betul, kita negara demokrasi. Tapi demokrasi itu bukan karpet merah buat profesor setengah matang menyebar hoaks atau narasi abu-abu. Demokrasi bukan tempat berlindung buat intelektual banci argumen. Dan jangan lupakan satu hal penting, Riflai adalah bagian dari lingkar kekuasaan di masa lalu. Dia bukan orang luar. Dia pernah menikmati sistem.
pernah disanjung, pernah duduk manis dalam struktur. Tapi begitu tak lagi dapat panggung, langsung berubah jadi komentator paling bising. Ini bukan soal idealisme, ini soal eksistensi yang sekarat. Dia kritik putusan Mahkamah Konstitusi, padahal dulu dia juga pernah jadi bagian dari sistem hukum yang sama. Dia tuding pemerintah otoriter, padahal saat masih berdekatan dengan lingkar kekuasaan, mulutnya penuh pujian. Kontradiksi semacam ini bukan tanda pemikir, ini tanda oportunis intelektual yang menjual idealisme ke pasar politik demi relevansi murahan. Sebutan profesor pun akhirnya hanya jadi kosmetik. Label akademik yang semestinya membawa wibawa, sekarang jadi semacam stiker promosi di channel YouTube untuk mendongkrak klik dan simpati dari oposisi nyinyir. Ya, karena di era digital, bahkan suara paling kosong bisa viral, asal dibungkus dengan gaya sok cerdas dan dikasih embel-embel mantan staf istana. Tapi satu hal yang tidak bisa dibungkus. Kontradiksi itu selalu membusuk di ruang publik. Rakyat bisa lihat, bisa bedakan mana kritik tulus dan mana yang sekadar cari panggung. Rakyat bisa menilai siapa intelektual sejati dan siapa sarjana gagal paham yang cuma bisa mengulang narasi basi. Dan buat Riflai Harun, satu pesan. Rakyat Indonesia sudah lewat dari zaman dulu. Sekarang mereka tidak akan diam mendengar ocehan bertitel ilmiah yang isinya hanyalah racikan sakit hati. Karena seberapa tinggi pun gelar Anda, kalau logikanya compang-camping dan niatnya bengkok, tetap akan terlihat seperti badut akademik di hadapan publik. Kita mulai buka arsip, kita telanjangi satu-satu. Karena bicara kebenaran itu bukan cuma soal apa yang dikatakan, tapi siapa yang mengatakannya, dan kapan dia berubah haluan. Dan Riflai Harun, sayangnya, terlalu sering tersandung oleh mulutnya sendiri. Mari kita flashback. Tahun 2014, Riflai Harun pernah memuji sistem demokrasi Indonesia sebagai salah satu yang paling stabil di Asia Tenggara. Dia bicara tentang pentingnya menjaga institusi, memuji netralitas Mahkamah Konstitusi, dan bahkan menyebut Presiden Jokowi sebagai harapan baru demokrasi Indonesia. Tapi lihat sekarang, dia menyebut Mahkamah Konstitusi telah menodai demokrasi, menyindir Jokowi sebagai cawe-cawe politik dinasti, dan nyaris setiap video YouTube-nya berputar-putar di narasi. Pemerintah salah, penguasa gagal, hukum rusak. Pertanyaannya sederhana, apa yang berubah? Sistemnya atau posisi Riflai dalam lingkaran kekuasaan? Jawabannya jelas, bukan sistemnya, tapi nasibnya yang tidak lagi ikut pesta kuasa. Karena saat dia masih diundang ke istana, masih duduk dalam forum elit, semua baik-baik saja. Tapi setelah dikeluarkan dari orbit, tiba-tiba semua salah. Ini bukan perubahan perspektif, ini transformasi dari intelektual ke influencer frustrasi. Riflai Harun juga sempat menyebut Gibran Rakabuming sebagai sosok muda yang potensial saat awal-awal terjun ke politik. Tapi pas Gibran naik jadi cawapres, dia balik arah, langsung menuduh itu sebagai bentuk korupsi politik. Lah, dulu dipuji sebagai kader muda yang fresh, sekarang dibilang produk rekayasa istana. Konsistensinya serapuh tisu basah, gampang robek di hadapan fakta. Dan yang paling lucu, dia sering bawa nama-nama besar seperti Mahfud MD, Rocky Gerung, Faisal Basri, seolah-olah dia satu level. Padahal kalau kita telaah argumennya, hanya penuh bumbu asumsi dan logika setengah matang. Netral ala netral-netralan. Kritiknya tidak ilmiah, tidak argumentatif, tapi emosional. Layaknya orang yang sakit hati tapi malu mengaku, lalu menyamar sebagai akademisi independen. Dia bilang, saya bukan bagian dari oposisi, saya hanya bicara berdasarkan konstitusi. Tapi coba lihat jejak digitalnya, semua kritik diarahkan ke satu kubu. Tidak ada kritik tajam ke Anies, tidak ada kritik ke kelompok oposisi. Ini netral, ini selektif. Ini bukan pengamat, ini tim sukses bayangan. Dan yang paling fatal, dia meracuni publik dengan narasi bahwa negara sedang dalam bahaya. Padahal yang sedang bahaya itu reputasinya sendiri. Riflai Harun ingin publik percaya bahwa dia sedang menyuarakan kebenaran. Padahal yang dia suarakan adalah keluhan pribadi yang dibungkus sebagai suara rakyat. Kalau itu bukan manipulasi intelektual, lalu apa? Sekarang kita tahu. Gelar profesor tidak menjamin isi kepala, apalagi isi hati. Karena kalau dasarnya ambisi dan rasa ditinggalkan, maka secerdas apapun kata-kata yang keluar, publik tetap akan mencium baunya. Bau kepentingan pribadi yang busuk, diselimuti jargon-jargon akademik murahan. Rakyat sekarang sudah muak.
Bukan cuma sama politisi busuk, tapi juga sama intelektual palsu yang sok netral padahal cuma corong oposisi licik. Suara kosong, seindah apapun dikemas, tetap akan terdengar tolol kalau isinya cuma dendam dan sensasi. Sekarang kita buka lembar demi lembar. Kita sandingkan ucapan Riflai Harun tahun demi tahun, biar kelihatan jelas siapa dia sebenarnya. Pengamat atau pengabdi sakit hati? Profesor atau provokator berkedok akademik? Saya mendukung demokrasi dan netralitas MK. Riflai Harun, 2014. Waktu itu dia bangga sebagai bagian dari sistem hukum yang kuat. MK adalah benteng terakhir demokrasi, katanya. Tapi cepat kita lompat ke putusan MK hari ini menghancurkan demokrasi. Riflai Harun, 2023. Hanya karena putusan MK membuka jalan untuk Gibran, langsung dianggap sebagai bencana demokrasi. Padahal putusan itu lahir dari tafsir konstitusi, sesuatu yang dulu dia bela mati-matian. Jadi sekarang MK rusak hanya karena keputusannya tidak sesuai dengan selera politik pribadi. Kita perlu anak muda seperti Gibran di politik nasional. Riflai Harun, 2021. Waktu Gibran jadi wali kota, dia sok apresiatif. Tapi begitu Gibran jadi cawapres Prabowo, langsung dihantam, dibungkus dengan kritik moral soal dinasti. Kalau bukan karena kepentingan politik, kenapa bisa berubah 180 derajat seperti itu? Ini bukan kritik, ini dendam yang disamar jadi pendapat akademis. Dan jangan lupa, dia juga pernah membanggakan Jokowi sebagai presiden yang tegas, jujur, dan visioner. Tapi setelah tak lagi diajak bicara, Jokowi jadi otoriter, haus kuasa, bahkan dituduh mengangkangi demokrasi. Riflai Harun tidak sedang mengkritik negara. Dia sedang mengkritik fakta bahwa dia bukan bagian dari lingkaran kuasa. Lalu, lihat konten-konten YouTube-nya sekarang. Mayoritas berisi, Jokowi takut kalah. MK jadi alat kekuasaan. Pemilu curang. Gibran produk nepotisme. Semuanya bernada tuduhan, tapi minim bukti hukum. Dia main di opini, bukan fakta. Dan selalu berdiri di sisi yang seolah-olah membela rakyat. Padahal isinya justru membodohi publik lewat narasi yang dipelintir. Intelektual macam apa yang lebih sering berspekulasi daripada memberikan solusi? Profesor macam apa yang kalau bicara hukum, nadanya lebih mirip aktivis yang frustrasi ketimbang ahli yang jernih? Riflai Harun juga pernah mengatakan bahwa pengangkatan menteri oleh presiden adalah hak prerogatif yang tidak bisa diganggu-gugat. Tapi di video terbarunya, dia mempertanyakan kenapa presiden memilih menteri-menteri tertentu yang tidak kompeten. Loh, katanya prerogatif? Jadi kapan Anda konsisten? Atau memang tak ada niat untuk konsisten sejak awal? Riflai Harun bukan pengamat. Dia bukan netral. Dia bukan pembela konstitusi. Yang dia bela adalah diri sendiri dan kelompok oposisi yang tak punya panggung. Dia adalah mikrofon berjalan untuk suara yang kalah dalam politik. Profesor abal-abal yang lupa bahwa gelar bukan pelindung dari kehancuran logika. Dan rakyat sekarang tidak bisa lagi dibodohi hanya karena Anda pernah duduk di kampus. Karena hari ini, suara intelektual yang palsu akan dibungkam oleh kesadaran publik yang muak. Muak dengan drama, muak dengan topeng netral, muak dengan kritik selektif, dan yang paling penting, muak dengan sarjana yang gagal paham realita. Sekarang kita masuk ke aspek paling menjijikan dari permainan Riflai Harun. Polarisasi publik demi trafik, adu domba atas nama diskusi, dan hipokrisi berjubah konstitusi. Coba kita tanya pelan-pelan. Apa kontribusi Riflai Harun selama 5 tahun terakhir? Selain jadi kompor politik, apa sumbangsi keadilan atau reformasi hukum yang dia dorong dengan nyata selain hanya cuap-cuap di YouTube? Jawabannya, nihil. Yang ada justru racun. Racun opini yang dibungkus kecerdasan palsu. Setiap kontennya hampir selalu memakai gaya rakyat versus penguasa, Jokowi versus demokrasi, Prabowo versus etika. Dia menjual ilusi bahwa dirinya mewakili suara rakyat kecil, padahal yang ia wakili hanyalah narasi kaum oposisi gagal move on. Orang yang menjual emosi publik sebagai komoditas politik, itulah Riflai Harun. Dan lebih parah lagi, dia rajin menyematkan frasa seperti, "Saya hanya ingin objektif. Saya bukan pendukung siapapun. Saya berdiri atas nama konstitusi." Netral ala netral-netralan. Sok konstitusional, padahal hatinya oposisional. Kalau memang netral, kenapa semua kritiknya hanya satu arah?
Kenapa tidak pernah menguliti kebohongan oposisi? Kenapa selalu diam saat kelompok sebelah menyebar hoaks, fitnah, bahkan ujaran kebencian? Karena Rifly bukan akademisi. Dia hanya aktuaris dari kekalahan oposisi. Hitung-hitungan dia cuma satu, berisik demi eksistensi. Dulu dia bilang, kita harus menjaga marwah hukum. Jangan semua hal dibawa ke opini publik. Sekarang, semua dibawa ke YouTube. Bahkan soal hukum perdata bisa dibikin konten yang seolah negara sedang runtuh. Semua isu dibesar-besarkan dengan tone dramatis, hanya agar algoritma memihak. Ini bukan edukasi, ini eksploitasi emosi publik. Dan ironisnya, dia masih mengklaim diri sebagai guru besar. Padahal isi ceramahnya tak lebih dari opini tendensius dengan logika tambal sulam. Rifly Harun bukan ingin menjelaskan hukum, dia ingin jadi selebritas. Lihat gaya tampilnya, santai, penuh sindiran, seperti stand-up komedi kelas mahasiswa. Tapi kontennya minim kedalaman, nyaris tanpa basis riset serius. Inilah intelektual palsu yang lebih sibuk membangun fanbase ketimbang kredibilitas. Dan lucunya, dia sering menyindir pejabat yang haus kekuasaan. Padahal dia sendiri haus panggung, haus perhatian. Haus validasi dari kelompok oposisi yang butuh juru bicara intelek, meski palsu. Rifly Harun hari ini adalah contoh bahwa gelar profesor tak menjamin kedalaman. Sarjana bisa jadi gagal paham kalau pikirannya terus dipasok dendam politik. Dan rakyat hari ini sudah belajar. Mereka sudah kenyang dengan pakar-pakaran yang bicara keras hanya karena kecewa tidak diajak duduk di lingkaran kekuasaan. Kalau Rifly benar-benar peduli pada konstitusi, mestinya dia bicara di ruang akademik. Tapi karena niatnya cuma mencari sensasi, maka dia lebih cocok jadi pengisi acara hiburan politik sore hari. Dengan satu syarat, jangan pakai embel-embel netral atau profesor. Karena yang dia sampaikan, senetral-netralnya tetap saja berbau tengik tendensi. Satu hal yang perlu kita camkan, Rifly Harun bukan hanya bicara, dia merancang ilusi. Ilusi bahwa demokrasi sedang sekarat, ilusi bahwa rakyat ditindas, ilusi bahwa kekuasaan selalu salah. Dengan narasi itu dia pelihara ketakutan, dan dari ketakutan itulah dia hidup. Bukan dari kajian akademis, bukan dari sumbangsi ilmiah, tapi dari klik, view, dan donasi simpatisan oposisi. Dia bangun panggung bukan untuk mencerdaskan publik, tapi untuk memainkan rasa frustrasi rakyat jadi traffic digital. Dan lebih dari itu, dia bersekongkol secara naratif dengan barisan sakit hati. Kelompok yang gagal menang pemilu, gagal berkuasa, gagal jadi pahlawan. Rifly menjadi corong dari kebisingan tanpa arah. Narasinya tak menawarkan solusi, hanya menuding, tak menyusun harapan, hanya menyulut amarah. Di sisi lain, kita juga harus tegas menyebut pola ini. Rifly Harun adalah contoh kadrun akademik. Bajunya hukum, pikirannya bising. Judulnya profesor, isinya provokator. Yang lebih memuakan, ia selalu bersembunyi di balik jargon. Saya hanya menjalankan fungsi intelektual. Saya bicara demi demokrasi, tapi kita tahu itu cuma kamuflase. Sama seperti maling berdasi yang pura-pura jadi whistleblower. Rifly tak lagi pantas disebut pengamat hukum. Dia hanya penonton yang bersorak saat lawan politik terpeleset, tapi tutup mata saat kawannya bikin onar. Hari ini, bangsa ini tidak butuh profesor yang main dua kaki. Kami tidak butuh pengamat netral-netralan yang tiap kalimatnya berisi insinuasi murahan. Rifly Harun adalah contoh nyata bagaimana gelar bisa jadi tameng, tapi tidak bisa menyembunyikan niat picik. Dia adalah bentuk modern dari penjajah kecemasan yang berkedok konstitusi. Dan bagi rakyat yang makin sadar, suara kosong secerdas apapun tetap terdengar tolol. Awani, jika niatnya hanya untuk mengacaukan stabilitas bangsa demi dendam politik pribadi, atau sekadar memperbesar kanal YouTube,
percayakan